Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya? Sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, silakan tampil ke depan. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dan rumah perjalanan hingga saat ini sekalian. Ya Tuhan, tiada alasan dari kami selain bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Ya Tuhan, Bapa yang memberkati serta untuk kami di rumah, berilah mereka kekuatan kita doa dalam mendidik dan membimbing kebenaran di surga. Ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih. Masih ada semangat? Terus, sudah siap untuk belajar hari ini? Baik. Coba dengarkan namanya. Apa mau absen dulu ya? Dengarkan namanya. Richard. Hari Pak. Aman. Ines. Hari Pak. Marcelino. Hari Pak. Dora. Hari Pak. Inta. Messi. Hari Pak. Riri. Hari Pak. Berarti hadir semua ya? Hadir. Bagus. Nah, sebelum kita lanjutkan, biar lebih semangat lagi, ya kita menyanyikan salah satu lagu nasional, ya, lagu dari Sabang sampai Merauke. Siapa yang bisa memimpin kita? Saya. Oke, silakan maju ke depan. Baik teman-teman, mari kita bernyanyi dengan judul dari Sabang sampai Merauke. Ya. Ini semua di sini. Oke, duluan. Mari, baik teman-teman, mari kita bernyanyi dengan judul dari Sabang sampai Merauke. Tidak, ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau sambil menyambut menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Sudah lengkap peralatannya semua? Sudah. Bukunya? Sudah. Alat tulisnya? Sudah. Tugasnya kemarin sudah dibawa? Sudah. Jadi sebelum kita masuk pada pembelajaran baru, Bapak mau tanyakan dulu tentang pembelajaran kita kemarin. Ya. Siapa yang masih ingat? Saya Pak. Tokoh Ya. dan penemuan. Marcelino silakan berdiri. Tokoh dan penemuan. Tokoh dan penemuan itu tema kita, ya kan? Nah, tentang apa? Penemuan yang membawa wajah dunia. Penemuan yang membawa wajah dunia. Tentang apa penemuannya kalau masih ingat?
tentang listrik. Listrik, penemuan listrik. Oke, silakan duduk. Siapa lagi? Saya Pak. Oke, Suliksen. Tentang penemuan dan tokoh dan penemuan tentang penemuan yang berubah wajah dunia. Tentang apa? Tentang penemuan yang berubah wajah dunia. Tentang listrik. Ya, bagus. Oke, ada lagi. Ines. Tokoh dan penemuan yang berubah dunia tentang listrik. Tentang listrik. Nah, bagaimana setelah ada listrik? Bagaimana perasaan anak-anak kamu? Setelah ada? Merasa nyaman. Nah, nyaman, ya kan? Bisa belajar. Bisa belajar apa lagi? Bisa belajar banyak sehari-hari. Bagus. Bagaimana juga perasaan anak kami ketika lampu padam misalnya? Tidak nyaman. Tidak bisa belajar aktivitas sehari-hari. Bagus. Tidak bisa belajar. Nah, jadi listrik itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Nah, jadi materi kita pada hari ini tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya pembelajaran sesat. Ya, ada pun tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Yang pertama, tujuan pembelajarannya adalah, nah, coba dengarkan. Tujuan pertama adalah anak-anak kami bisa mendapatkan informasi dari teks eksplanasi tentang penemuan televisi. Ya. Setelah pembelajaran ini nanti anak-anak kami harus bisa mendapatkan informasi tentang teks eksplanasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anak-anak kami bisa menuliskan, ya, bisa menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi, ya, tentang penemuan listrik, ya, secara sistematis. Berikut tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kami bisa mengidentifikasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, ya, di bidang iptek dan pendidikan. Ya. Yang keempat adalah anak-anak kami mampu mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek, ya, dan pendidikan dengan mandiri. Ya. Dan berikut adalah anak-anak kami bisa membuat rangkaian paralel, ya. Nah, bisa menguji model rangkaian tersebut dengan tepat. Ya, jangan salah, harus tepat. Yang terakhir adalah membuat rangkaian listrik paralel, dan anak-anak kami bisa menyajikan laporan hasil dari percobaan rangkaian paralel dengan sistematis. Nah, itu adalah merupakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Paham? Mengerti anak-anak? Mengerti. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita sangat bermanfaat, ya. Penemuan televisi. Jadi langkah-langkah, ya, kegiatan kita pada hari ini nanti, ya. Yang pertama adalah anak-anak kami membaca sebuah teks eksplanasi nanti yang berjudul Si Kota Ajaib, ya. Nah, nanti ada teks eksplanasi, ada di buku siswa, ya, ada di buku anak-anak kami, dibaca nanti dan ditemukan, ya, apa informasi-informasi penting dalam teks. Dalam setiap paragraf,
ya, ada nanti tugas, ya, tugas kelompok saya kasih. Ngerti? Kemudian dari penemuan televisi ada beragam, ya, pembelajaran kita di situ nanti anak-anak kami bisa menemukan, ya, atau mengidentifikasikan perubahan sosial budaya. Nah, ada pengaruh positif, ada pengaruh negatif, dan bagaimana peta pikiran anak kami untuk menghadapi hal itu. Dan yang ketiga, ya, kita merangkai rangkaian istri secara paralel. Rangkaian paralel. Kemarin sudah kita membuat rangkaian seri. Sekarang masuk ke pada paralel. Paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Oke. Nanti sekarang bisa kita anak kami silakan di amati gambar. Ini gambar tentang televisi. Silakan diamati. Setelah itu nanti kita masuk pada tugas. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Kemudian silakan diamati video ini nanti. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Lama-kelamaan, teknologi pun berkembang. Hadirlah radio. Masyarakat pun memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio. Berbagai informasi didengar dari radio atau disampaikan secara lisan. Seiring kemajuan internet, hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Misalnya, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Tayangan berita di televisi menginformasikan kemajuan pembangunan yang dapat dilihat contoh nyatanya, seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Selain informasi dan berita, banyak acara kebudayaan yang ditayangkan di televisi. Hal itu membuat masyarakat lebih mengenal keragaman budaya Indonesia. Kini masyarakat memperoleh lebih banyak informasi dan ilmu pengetahuan. Kehadiran televisi membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Namun demikian, tayangan televisi harus disikapi secara bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Beragam informasi dari televisi antara lain berita, film anak-anak, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Kita sudah menyikapinya. Gimana? Masih semangat? Masih. Tadi ada sebuah gambar yang pertama, ya kan, dan dilanjutkan keterangan, ya, dari gambar itu tentang apa tadi kalau anak kamu masih televisi, ya kan? Iya. Jadi sekarang, ya, untuk lebih memahami, maka silakan baca sebuah teks eksklamasi yang ada di bukunya. Nah, ini judulnya adalah Siswa Ajaib. Coba kami baca dulu dengan suara nyaring, ya. Si Fixer, silakan dulu. Si kotak ajaib. John Locke lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu
yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baik mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1995. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Oke, silakan duduk. Lanjut si Nanda Marcelino. Berdiri. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik dapat merambat, dipantulkan, dan dibiasakan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisi oleh pemancar ke pesawat. Penerima pada televisi pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima pada objek gambar yang itu sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam, putih, atau berwarna. Oke, bagus. Yang berikut si Ica. Ya, silakan berdiri. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani. Tele artinya jauh dan bahasa Latin. Visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Oke, bagus. Nah, jadi dijelaskan di sini bagaimana awalnya penemuan ini televisi, ya kan? Iya. Jadi tugas anak-anak kami sekarang, ya, untuk mendapatkan informasi, ya, silakan dibaca ulang dan tugasnya setiap paragraf, ya, kamu tulis apa informasi penting dari teks eksplanasi. Mengerti? Mengerti. Oke. Saya akan bagikan dulu. Dikerjakan secara kelompok. Kita buat kelompok seperti kemarin, ya. Ini kelompok semangka, ya. Kelompok semangka. Tulis nama kelompoknya nanti, ya, baru diteruskan ya. Ya. Kelompok apel. Ini kelompok pisang. Tulis nama kelompoknya, ya, masing-masing. Nah, coba dengar. Dari teks eksplanasi tadi ada berapa paragraf? 3 paragraf. Iya. Jadi setiap paragraf, ya, silakan temukan informasi penting, ya. Mulai paragraf pertama apa? Informasi penting. Kedua dan ketiga. Seperti format pada LKPD yang sudah saya bagikan kepada anak-anak. Oke, silakan dikerjakan. Nah, tulis nama kelompoknya di sini. Nah, nama siswa 1, 2, 3, 4. 4 orang kan? Iya. Kemudian dilanjutkan dengan tugasnya, ya. Ya. Nah, tulis nama kelompok. Nama kelompok
Nah, nama masing-masing. Ya, satu, cepat. Dua, dan seterusnya. Empat. Nah, tulis nama kelompoknya di sini atau di sini. Nama kelompoknya, kemudian nama anggotanya. Mulai dari Lora, lalu Marcelino dan oke, lanjutkan dengan tugas sini nanti ya. Paragraf pertama apa? Kopi masalahnya. Hah? Di sini. Paragraf kedua bisa di sebelah. Mengerti? Nah, bisa di sebelah. Atau di sini pun bisa. Ambil. Silakan. Hah? Di sebelah. Nah, paragraf 1, kedua apa? Nah, dan ketiga bisa di sebelah dulu. Saya ambil di sini. Kamu juga bisa di sini. Dari mana? Mau ke sini. Lihat letakkan. Oleh John Paragraf pertama, silakan. Apa informasi penting dari paragraf pertama? Kamu kedua, bagi-bagi tugasnya. Ini tugasnya itu mencatat. Kita akan didiskusikan ya. Oh, ada kesulitan, silakan ditanyakan ya. Setiap paragraf silakan buat apa yang menjadi informasi penting. Lora bagaimana Lora bisa ya? Bisa oke.
Ini nomor 3. Tapi terakhir. Ini sudah nomor 3 ya. Nomor 3. Nomor berapa? Masih nomor 2. Selesai ya. Nomor 2. Sampai nomor berapa? Masih nomor 2. Oke. Sudah? Oke, bagus. Kelompok 1, kelompok semangka sudah selesai. Mudah-mudahan kelompok lain juga menyusul. Ini hampir selesai. Ini simpulan, paragraf ketiga sudah kan? Gimana kelompok 2? Sudah. Kelompok 2. Angkat pelan-pelan. Kelompok 1, kelompok 3 sudah selesai. Tinggal kelompok 2 hampir selesai. Silakan dicek ulang satu kelompoknya, mana tahu ada perbaikan silakan.
Ada kesempatan yang akan didiskusikan. Sudah, oke bagus. Nah, sekarang ya kita akan diskusikan. Kita akan tampilkan setiap kelompok membacakan hasil diskusinya, ya. Dan kelompok lain silakan dengarkan dan menanggapinya. Bisa juga bertanya. Sudah dengar? Sudah. Siapa yang pertama? Oke, kelompok satu. Satu orang berdiri, jangan di situ sama. Satu orang membacakan dan yang lain coba didengarkan. Baik teman-teman, kami akan menyajikan hasil diskusi kami. Paragraf 1, topik masalah. Penemuan televisi oleh John Oliver. Paragraf 2, deret penjelas. Prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat. Penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu, kelompok Umata, ya. Nah, jadi anak-anak kami kelompok lain bisa memberikan tanggapan dan bisa juga bertanya. Disilakan. Bagaimana kelompok 2? Oke, si Nada silakan. Prinsip kerja televisi. Prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik. Siapa tokoh dan penemu televisi? John Oliver. Bagaimana ada lagi? Si Nanda Lora silakan. Lagi diskusi lagi ya. Terus. John Oliver lahir pada tahun 13 Agustus 1888. Oke, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang mau memberikan tanggapannya atau pertanyaan? Tidak? Tidak. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, yang berikut siapa? Saya. Oh, kelompok 3. Kelompok Kelompok pisang. Yang lain juga silakan ditanggapi nanti setelah selesai dibacakan oleh kelompok 3. Silakan. Baik teman-teman, saya akan membacakan hasil diskusi kami yaitu paragraf 1, topik masalah. Jawaban 1, penemu televisi oleh John Oliver. Paragraf 2, deret penjelasan. Jawaban 1, prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya objek gambar yang ditangkap berubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat dan penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Paragraf ketiga, kesimpulan dan pesan. Jawaban.
Televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemu televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Oke, silakan kelompok lain menanggapi. Oke, silakan. Suara. Apa saja kalimat yang bercetak ini? Kalimat yang bercetak ini adalah penemu yang pada kesempatan itu pertama kalinya. Kedua, para bapak-bapak dan ibu-ibu. Ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Sudah? Jelas? Jelas. Ada lagi? Saya Pak. Oke, Ince silakan. Apa arti televisi? Televisi adalah bisa menunjukkan informasi atau berita. Apa arti dari Televisi. suatu alat ya untuk mendapatkan informasi dari jarak jauh, bisa melalui suara dan bagus. Ada lagi? Tidak ada? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Yang terakhir, silakan kelompok 2, kelompok apel, silakan berdiri, bacakan hasil diskusinya, dan kelompok lain silakan ditanggapi nanti setelah dibacakan. Angka 1, topik masalah. Penemuan televisi oleh John Lockyer Wright. Baik. Paragraf 2, deret penjelasan. Prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Awalnya objek gambar yang ditangkap kamera diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pembaca ke pesawat penerima. Pada televisi akan mengubah sinyal tersebut menjadi objek gambar yang utuh. Paragraf 3. Kesimpulan dan pesan. Kesimpulan dan pesan pendapat pribadi penulis televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Oke, bagus. Silakan ditanggapi oleh kelompok lain atau bertanya silakan. Saya Pak. Oke, Since. Apa jenis acara yang ditayangkan yang sangat beragam? Apa jenis acara yang sangat beragam ditayangkan oleh televisi? Berita, apalagi? Sinetron. Ya. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Apa saja berita? Hah? Mau bertanya? Oke, silakan ya. Teacher. Berapa televisi kita? Oke. Tahun 1980. Tahun 1920. Ada lagi? Bagaimana kelompok 1? Ada tidak? Tidak, sudah jelas? Paham semua? Oke, tepuk tangan. Jadi ada 3 paragraf tadi kan? Ada 3 paragraf. Pertama sebagai topik masalah. Masalahnya apa? Penemu televisi Nah, ini dia. Penemu televisi oleh John Lockyer. Yang kedua adalah deret penjelasan. Apa tadi? prinsip kerja televisi yaitu mengubah sinyal elektromagnetik menjadi gambar dan suara. Itu deret penjelasan. Sekarang adalah paragraf ketiga sebagai kesimpulan. Apa kesimpulannya?
Televisi berfungsi sebagai penerima siaran video dan audio dari jarak jauh. Oleh karena itu, penemuan televisi termasuk penemuan yang mengubah peradaban dunia. Jadi televisi ini sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Ya, bagaimana tadi dari penjelasnya, ya, bisa menayangkan, ya, siaran, apalagi sinetron, apalagi film anak-anak, film dewasa dan masih banyak lagi. Nah, sekarang perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercerita miring pada teks tersebut, tuliskan pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Nah, itu merupakan tugas anak-anak kami untuk besok kita lanjutkan membahas tentang kalimat yang bercerita miring. Silakan itu dicatat, ya, pada lembar KPD-nya. Besok kita lanjutkan. Ya, paham? Paham. Nah, jadi televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan sehari-hari, kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, ya, bagaimana pengaruh positifnya dalam kehidupan kita? Bagaimana juga pengaruh negatif? Nah, tentu dalam televisi ini ada beberapa acara tadi, ya kan? Beragam acara. Nah, ada juga pengaruh positifnya, baik dalam bidang pendidikan maupun ilmu pengetahuan. Nah, silakan dibaca ulang secara klasikal, secara berulang-ulang lagi teks eksplanasinya dan temukan apa pengaruh positifnya dan apa pengaruh negatifnya. Silakan dikerjakan pada paragraf berikut. Nah, ini coba perhatikan, ya, pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Ada tadi beragam, ya kan? Iya. Beragam informasi dari televisi. Ada berita, ya kan? Iya. Ada film, ada tersal, ada sinetron, acara hiburan ini. Apa sudah tayang tadi video, ya kan? Iya. Nah, sudah diamati tadi? Sudah. Benar. Untuk menemukan pengaruh positif dan pengaruh negatif, sebaiknya kita amati lagi video tersebut. Ya, anak kami silakan perhatikan. Dahulu, masyarakat memperoleh ilmu pengetahuan hanya dari sekolah dan buku. Teknologi pada saat itu masih terbatas. Lama-kelamaan, teknologi pun berkembang. Hadirlah radio. Masyarakat pun memperoleh informasi dan pengetahuan dari radio. Berbagai informasi didengar dari radio atau disampaikan secara lisan. Seiring kemajuan internet, hadir pula televisi yang dapat menyampaikan informasi berupa gambar dan suara. Melalui televisi, masyarakat memperoleh informasi lebih lengkap. Misalnya, informasi tentang kemajuan pembangunan di Indonesia. Tayangan berita di televisi menginformasikan kemajuan pembangunan yang dapat dilihat contoh nyatanya, seperti pembangunan jalan, waduk, sekolah, dan rumah sakit. Selain informasi dan berita, banyak acara kebudayaan yang ditayangkan di televisi. Hal itu membuat masyarakat lebih mengenal keragaman budaya Indonesia. Kini masyarakat memperoleh lebih banyak informasi dan ilmu pengetahuan. Kehadiran televisi membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Namun demikian, tayangan televisi harus disikapi secara bijaksana. Kita harus bisa memilih
tayangan-tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar kita. Bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Beragam informasi dari televisi antara lain berita, film anak-anak, talkshow, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Kita harus dapat menyikapinya. Jadi kita harus menyikapi bagaimana untuk menghadapi ya berbagai beragam informasi ya kan, berita tadi dan selanjutnya. Jadi anak-anak kami sekarang tugasnya apa saja pengaruh positif dan apa pengaruh negatif, baik di bidang pendidikan maupun di bidang ilmu pengetahuan. Silakan dikerjakan secara kelompok ya untuk jawabannya di sebelah. Ini kan. Kedua. Sini dijawab. Ya. Kenapa Marcelino sakit? Semangat, masih siap untuk belajar? Oke. Tunggu ya. Tulis nama kelompok itu nama masing-masing kelas. Nah, ini tugasnya. Ya. Nah, buat di sini seperti ini. Pengaruh positif dan pengaruh negatif pada pendidikan. Dan kedua nanti adalah pengaruh positif dan pengaruh negatif di bidang di ilmu pengetahuan. Pengaruh positif pendidikan dan pengaruh negatif. Silakan diskusikan. Ya. Harus aktif semua. Pengaruh positif dan pengaruh negatif. Ini sih seperti pada diagram. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat lingkungan di bidang apa nih? Pendidikan. Ada lagi nanti ilmu pengetahuan. Jelas. Buat dulu. Bidang apa? Ilmu pendidikan. Kenapa Marcelino harus kerjasama? Nah, ini ditulis ya, pengaruh positif di bidang pendidikan itu saja apa tulis. Pengaruh negatifnya apa?
Sudah? Kelompok 1 sudah selesai, kelompok 2 juga sudah. Tinggal kelompok 2. Selesai diskusikan ya. Oh, sudah siap, tinggal memindahkan. Bagus. Sudah hijau. Iya. Pertama tadi dibilang kodi. Kedua ini ilmu pengetahuan. Apa pengaruh positif? Apa juga pengaruh negatif dalam kehidupan sehari-hari.
Tulis dengan jelas, rapi. Dia kalau pikir adalah Sudah, oke, bagus. Sudah semua ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah selesai semua. Oke, sekarang kelompok 3 silakan dibacakan hasil diskusinya, dan kelompok lain silakan ditanggapi nanti setelah dibacakan oleh kelompok 3. Disilakan. Baik teman-teman, saya akan menyajikan hasil diskusi kami, yaitu pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di dunia. Beragam informasi dari televisi, berita, film, talk show, sinetron, acara hiburan. Pengaruh positif sebagai sarana belajar, munculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikan. Pengaruh negatif menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, merusak moral. Ilmu pengetahuan. Pengaruh positif menambah wawasan pengetahuan umum. Pengaruh negatif mendapat ide penipuan, mendapat ide menjual barang ilegal dan merugi. Oke, bagus. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Marcelino. Bagaimana dampak positif dan negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Oke, silakan. Ya, dampak positif ya. Dampak positif sebagai sarana belajar, munculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikan. Dampak negatif menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, merusak moral. Jadi, ya, pengaruh positifnya tadi adalah kita mendapatkan informasi berita, ya kan? Iya. Sebagai sarana belajar juga, ya kan? Iya. Nah, dan pengaruh negatifnya kita malas belajar. Nah, jadi anak-anak kami jangan terpengaruh dengan informasi buruk, ya. Jangan malas belajar, ya. Tetap semangat. Oke, kita harus membagi waktu untuk mendapatkan informasi dari televisi, menonton televisi, ya. Bukan seharian menonton terus, belajar terus, ya. Nah, juga kita harus pandai mencari informasi penting dari televisi. Acaranya juga beragam, ya kan? Ada sinetron, ada film atau acara dewasa, orang dewasa, ya kan? Iya. Tentu anak-anak kami tidak perlu mengikuti ya film dewasa karena kita masih anak pelajar. Oke, ada lagi? Apa? Silakan berdiri. Apa artinya ilegal? Ilegal. Apa artinya dari ilegal? Ilegal yang merugikan kita. Yang merugikan kita. Artinya barang yang ilegal, palsu, tidak asli, ya, bukan asli. Ya, silakan. Bagaimana kalian menyikapi hal itu? Nah, bagaimana caranya menyikapi hal itu menurut Vincent? Bekerja keras, belajar keras,
Nah, tentunya harus terus belajar ya kan, bekerja keras. Nah, oke, ada lagi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, berikutnya kelompok satu. Oke, silakan. Silakan bacakan lagi kelompoknya, dan kelompok lain juga harus memberikan tanggapan ya. Ya, Pak. Harus aktif semua. Baca Halo. Ya, oke. Baik teman-teman, kami akan menyajikan hasil diskusi kami. Pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat dan pengaruh beragam informasi dari televisi, pendidikan, pengaruh positif sebagai sarana belajar, memunculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikan. Pengaruh negatif menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, merusak moral. Ilmu pengetahuan. Pengaruh positif menambah wawasan pengetahuan umum. Pengaruh negatif mendapat ide penipuan, mendapat ide menjual barang ilegal dan merugikan. Oke, bagus. Siapa yang mau memberikan tanggapan? Oke, sekolah berdiri. Televisi adalah apa arti televisi? Televisi adalah salah satu informasi yang penting. Apa fungsi televisi? Fungsinya banyak, ya kan? Oke. Untuk mendapatkan informasi. Sebagai sarana belajar juga tadi, kan? Oke. Ada lagi? Oke, si Nanda berdiri. Apa saja gambar cerita, berita, talkshow, sinetron, acara hiburan. Acara hiburan, ya kan? Iya. Acara sinetron lagi. Berita. Oke. Ada lagi? Ya? Bagaimana? Oke, tepuk tangan untuk yang terakhir kelompok 2. silakan. Televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkungan. Pendidikan pengaruh positif sebagai suasana belajar, memunculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikan. Pengaruh negatif menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, merusak moral. Ilmu pengetahuan. Pengaruh positif menambah wawasan pengetahuan umum. Pengaruh negatif mendapat ide penipuan, mendapat ide menjual barang ilegal dan merugikan. Oke. Bagaimana kelompok lain? Ada tanggapan? Siapa? Oke, Fiction lagi. Silakan berdiri. Apa arti dari negatif dan positif? Nah, apa maksudnya pengaruh positif dan pengaruh negatif? Bagaimana kelompok lain juga bisa memberikan tanggapan? Sebagai sarana belajar, memunculkan kreativitas, mengetahui berita tentang pendidikan. Ya. Pengaruh negatif menjadi malas belajar, nilai sekolah turun, merusak moral. Ada lagi? Maksudnya apa? Ya, yang dimaksud dengan pengaruh negatif dan pengaruh positif. Bagaimana kelompok satu bisa menanggapi? Nah, baik. Pengaruh positif tadi tentu dia menguntungkan, ya kan? Yang menguntungkan kita. Ya, ada manfaatnya dalam kehidupan, ada manfaatnya. Misalnya tadi sebagai sarana belajar. Ya. Nah, kemudian pengaruh negatifnya, Fiction. Pengaruh negatifnya yang merugikan, ya. Nah, yang merugikan, tidak ada manfaatnya. Apa tadi? Misalnya malas belajar. Nah, itu pengaruh negatif. Nah, jadi merugikan kita. Jangan malas belajar, ya. Tetap belajar keras, bekerja keras. Nah, untuk mencapai cita-cita. Bagaimana bisa?
Mengerti? Oke, paham. Oke, ada lagi? Tidak. Tidak. Oke, silakan lagi. Apa arti dari sarana? Apa artinya sarana? Sarana. Ya. Sarana Belajar. Ada dari kelompok 1. Apa pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Televisi adalah pengaruhnya kita bisa mendapatkan informasi penting, Apa pertanyaannya tadi? apa pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia? Apa tadi jawabannya? Kita bisa mendapatkan informasi. Bagus. Apa lagi? Oke. Ya. Jadi si Vixen bertanya apa itu maksudnya sarana? Iya kan? Sarana adalah alat, ya. Alat untuk belajar. Misalnya alatnya dengan adanya televisi, maka kita bisa belajar, bisa mendapatkan ilmu pengetahuan, bisa menonton, mendapatkan informasi, ya kan? Iya. Dan lain sebagainya. Nah, pengaruh positif tadi kan, pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari, pengaruh televisi. Banyak tadi pengaruh televisi, ya, sebagai alat informasi, ya, dari berita, dari film, ya, sinetron dan lain sebagainya. Ya. Oke, masih ada lagi? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, anak-anak. Ya, ada banyak tadi hal positif dan negatif. Sekarang, nah, tuliskan rencana ke depan untuk memiliki sikap lebih bertanggung jawab dalam menggunakan pesawat televisi ini. Ya. Sehingga akan memberikan manfaat positif bagi kehidupan ini, ya, dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita, ya, sikap kita lebih bertanggung jawab. Maka ada beberapa hal. Pertama, tidak menonton televisi terlalu lama, ya. Jangan menonton televisi terlalu lama. Ya. Kemudian mematikan televisi ketika waktunya belajar. Ini tadi jangan malas, ya. Kalau waktunya belajar silakan matikan televisi dulu, ya. Fokus dulu untuk belajar. Kalau ada tugas kerjakan tugas dulu, ya. Berikut meminta bimbingan orang tua dalam memilih siaran. Nah, silakan, ya. Tanyakan sama orang tua mana yang lebih baik, ya, untuk ditonton, ya. Jangan sembarangan. Misalnya film dewasa itu tidak cocok untuk anak-anak, ya. Nah, berita bisa, film anak-anak, sinetron juga bisa, ya. Mengerti? Dan yang utarakan tidak meniru hal yang disiarkan. Seperti tadi, misalnya menjual barang-barang yang ilegal. Yang merugikan. Ada lagi beberapa hal negatif yang merugikan kita. Ya. Paham? Paham. Mengerti? Mengerti. Sekarang televisi yang menggunakan sumber energi listrik. Nah, televisi ini menggunakan arus listrik. Nah, sekarang kamu akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Kemarin kita sudah membuat rangkaian
dengan rangkaian balok. Semua mulai dari lampu kemarin, dari listrik, sekarang televisi itu adalah hasil pengetahuan yang menggunakan arus listrik. Sebelum kita lanjutkan, kita ice breaking dulu. Silakan maju satu kelompok ke depan. Siapa yang pertama? Oke, kelompok 3 maju ke depan. Nah, baris. Sudah di tengah, dia selalu di depan. Kasih jarak. Oke. Sudah. Nah, coba dengarkan. Kalau saya sebutkan mangga, ya ingat ini. Mangga maju ke depan. Sudah. Nah, misalnya saya sebutkan mangga. Sebutkan pisang mundur ke belakang. Sebutkan manis kanan sebelah. Sebutkan jeruk kiri. Mengerti? Nah, ke depan tadi apa? Mangga. Ke belakang pisang. Ke kanan manis. Ke kiri jeruk. Siap? Oke. 1, 2, 3. Pisang. Nah, oke. Manis. Jeruk. Terima kasih banyak yang salah. Oke, jawabannya siap. Mangga. Manis. Masih salah. Oke. Sekali lagi ya, kalau mangga ke depan, kalau pisang ke belakang, manis kanan, jeruk kiri. Bisa? Sekali lagi. Ya. Coba perhatikan kelompok lain. Pisang, mangga, manis, jeruk. Oke, mantap. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, siap. Nah, coba ya dengarkan. Kalau saya katakan putih ke depan, hitam belakang, merah ke kiri, hijau ke kanan. Sudah? Ingat, putih ke depan, hitam ke belakang, merah ke kiri, hijau ke kanan. Oke, siap? Siap. Putih, merah, hijau, hitam, putih. Sudah? Siap. Oke. Dengarkan ketujuh. Kalau saya katakan kursi di depan, ya. Kalau meja ke belakang, nah. Kalau ke kanan, kalau jendela ke kiri. Siap? Benar? Coba sekali lagi ya, coba dengarkan. Jangan ikuti dulu. Kalau ke depan kursi, ke belakang meja, ya kan? Ke kanan jendela, ke kiri pintu. Siap? Pintu. Saya ulangi, ya. Kalau pintu sebelah kiri, sebelah kanan. Kalau meja di belakang, kalau kursi di depan. Sudah siap? Oke, kita mulai. Pintu. Kursi. Jendela. Masih ada semangat?
Thank you.
Sudah promosi sudah ya. Kalau bisa punya tes dulu. Tes dulu promosi.
Oh, benar. Oh, kucing-kucing. Warna kucing. Sudah, oke, kelompok satu sudah. Oke, kelompok satu bagus. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok satu sudah. Ini hasil kerjanya. Coba kelompok lain diperhatikan. Kelompok satu ini hasil kerjanya. Silakan dimatikan dengan menggunakan sklar, putuskan. Nah, ini masih tersambung. Nah, ini kelompok satu silakan diangkat dan diperlihatkan untuk kelompok lain. Nah, silakan mainkan sklar. Nah, apabila mati salah satu lampunya, maka lampu yang lain tetap berfungsi. Oke, silakan. Nah, ini dia. Bagaimana, sudah lihat semua? Oke, tepuk tangan untuk kelompok satu. Oke. Kelompok berikutnya silakan dicoba lagi. Silakan duduk kembali. Oke. Nah, jadi coba dengarkan. Silakan duduk. Nah, jadi rangkaian paralel, ya. Rangkaian paralel tadi adalah rangkaian yang berderet. Nah, ya, apabila salah satu lampunya mati, maka
maka lampu yang lain tidak berpengaruh, tetap aktif. Nah, juga di rumah kita, ya banyak rangkaian paralel dan juga ada rangkaian seri. Itu materi kita pada hari ini. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Pertama tadi apa? Teks. Nah, membaca teks eksplanasi mendapatkan informasi penting. Berikut apa? Pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dan bagaimana kita menyikapi ya hal-hal atau beragam informasi dari televisi. Dan yang ketiga apa? Membuat rangkaian paralel. Siapa yang bisa ulangi? Ketiga pembelajaran silakan. Ini. Satu, membaca Teks eksplanasi bagus tentang penemuan televisi. Oke. Yang kedua adalah pengaruh positif dan pengaruh negatif tentang informasi dari televisi dan bagaimana kita menyikapinya, ya kan? Dan yang terakhir adalah membuat rangkaian paralel. Itu juga sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Oke. Silakan duduk. Ada lagi yang mau menanggapi? Bagaimana yang bisa? Oke, silakan. dengan membaca teks eksplanasi Ya. dan pengaruh positif dan pengaruh negatif tentang dari informasi televisi Ya. dan menyusun rangkaian paralel. Ya. Oke, ada lagi? Marcelino bisa? Oke. Jadi ada 3 materi kita pada hari ini. Ya. Tujuannya tadi tentu anak-anak sudah paham, ya kan? Iya. Nah, jadi itu saja. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak kita lanjutkan. Ada yang mau kita diskusikan? Sudah paham? Sudah. Mengerti semua? Nanda, bagaimana? Mengerti? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Masih ada semangat? Jadi silakan dikumpulkan nanti LK-nya dan hasil percobaan. Ya, sudah dengar? Sudah. Oke. Demikian saja, dan sebelum kita pulang, kita menyanyikan salah satu lagu dulu, lagu daerah. Siapa yang bisa? Saya. Oke, silakan ikut saya. Baik teman-teman, kita Oke, silakan berdiri semua. Sepertinya Nanda masih kurang semangat. Oke, semangat ya. Nanda. Baik teman-teman, kita akan bernyanyi dengan judul Potong Bebek Angsa Masa 1, 2, 3 ya. Potong bebek angsa masa dikuali, Nona minta dansa 4 kali, sorong ke kanan, sorong ke kanan, la 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 la. Masih semangat? Bagus. Jadi sebelum kita pulang mengakhiri materi kita pada hari ini, pagi sudah kita berserah diri kepada Tuhan, dan pada berakhirnya materi kita juga berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Oke, Senanda. Mari kita berdoa. Bersyukur atas berkat dan kabarkan harapan yang ini, atas
atas kesehatan dan nafas hidup. Ya Tuhan, semoga kami akan menyelesaikan proses kudus mengajar yang diajarkan oleh Bapak kami. Berkatilah kami mulai dari awal pertengahan hingga sampai akhir pembelajaran. Ya Tuhan, demikianlah doa sesuka ini kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus dan Juru Selamat yang menyertakan kami. Amin. Anak kami terima kasih semua atas kerjasamanya, ya. Anak kami tetap semangat ya untuk belajar. Besok kita belajar tentang penemuan dan manfaat pembelajaran kedua, ya. Pembelajaran kedua. Oke, itu saja dan kita akhiri. Selamat siang. Pokok ini harus satu, dua, tiga. 这种这种的考。